Ayat 27-30, pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Ayat 31-38, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dalam Injil hari ini, Petrus dipuji oleh Yesus karena dia mengenal dan mengakui Yesus sebagai Mesias. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Petrus tidak suka mendengar itu. Ia lalu menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ia berharap bahwa Allah menjauhkan hal itu sehingga tidak menimpa Yesus. Petrus tidak menyadari bahwa dia sedang merintangi Yesus menaati kehendak Bapaknya. Barusan Petrus dipuji, dan tak lama berselang Yesus mencela dan memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus berpikir alangkah baiknya jika Yesus menyatakan kemuliaannya, lalu membuat orang Yahudi yang menolaknya kagum dan mengakui bahwa dia memang Mesias. Petrus berpikir menurut cara pandang manusia dan tidak memahami rencana Allah. Petrus tidak mau menerima penderitaan, apalagi jika penderitaan itu harus menimpa Yesus sang guru. Dalam pemikiran Petrus, Yesus adalah Tuhan, sehingga tidak mungkin dia menderita. Allah seharusnya menghindarkan Yesus dari keadaan itu. Apa yang Petrus bayangkan selama ini, bahwa Yesus itu calon pemimpin baru Israel, calon raja Israel, ternyata sama sekali berbeda dengan apa yang ada dalam pikiran Yesus. Bagi Yesus, tindakan dan perkataan Petrus merupakan bujukan setan untuk memberontak kepada Allah. Karena itu Yesus mengingatkan Petrus dengan cara yang lebih keras bahwa pikiran yang tidak terarah pada kehendak Allah sangat menyesatkan.
setiap saat dan setiap waktu ada banyak kekuatan jahat yang mencoba untuk melemahkan gereja kita. Cara iblis begitu cerdik, sedikit demi sedikit, mulai dari bagian-bagian yang paling lemah, merambat ke anggota gereja secara keseluruhan. Pelemahan itu dimulai dari diri kita masing-masing saat ini. Jika kita banyak permisif terhadap iman kita, kita juga ambil bagian dalam melemahkan gereja. Jika kita tidak serius dalam beriman, kita ambil bagian dalam usaha iblis untuk menghancurkan gereja. Namun demikian, jika kita kuat, maka gereja juga akan kuat. Jika kita masing-masing serius terhadap iman kita, kita ikut ambil bagian dalam mempertahankan barisan iman gereja. Jika dalam kehidupan menggereja kita masih terlalu dominan untuk mengedepankan keinginan masing-masing, mungkin saja apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus menjadi apa yang dikatakan juga kepada kita, yakni, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mari kita bersama di dalam iman membangun gereja, merapatkan barisan, agar kekuatan apapun yang akan menghancurkan kita mampu kita kendalikan. Mari mohon rahmat Tuhan agar dalam perjuangan itu kita senantiasa dimampukan dan diberi kekuatan. Kelemahan satu anggota menjadi kelemahan bersama. Kekuatan satu anggota menjadi kekuatan bersama.